Untuk aplikasi softcopy ijazah adalah ijazah yang masih ada fotonya, yang asli yang di scan, jangan fotokopi yang di scan dimasukkan ke aplikasi, enggak, aslinya dulu di scan. Ya, makanya waktu di aula kita kemarin ya, itu pastikan dulu sebelum dibagi di scan, jangan langsung dibagi dulu, di scan dulu aslinya, ya jangan fotokopinya yang di scan. Demikian dengan transkrip nilai. Bapak Ibu, stempel harus mengenai foto ijazah. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cek ijazah itu pasti tidak berurut, ya kan Bapak Ibu? Melompat, acak. Nah, untuk berkas penatausahaan ijazah, jika tidak berurut, nah misalkan kan ijazah yang kita punya nomor 1, nomor 5, nomor 10, sampai nomor 100, 5 siswa kita misalkan. Tapi ijazah terakhirnya di nomor 100. Jadi kalau kita buat nomor 1 sampai dengan nomor 100, maka ijazah yang Bapak Ibu cetak itu sebanyak 100 eksemplar. Sampai 5 dong kan? Nah, di penatausahaan itu disitulah dibuat. Langsung diketikkan semua apanya. Nomor ijazahnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk PKS SMP 1 Pananrunggu, kesiswaan siapa? Kesiswaannya Pak atau kurikulum? Kurikulum. Yang kesiswaan di sini siapa? PKS kesiswaan. Pak, berapa siswa kita Pak yang lulus Pak? Yang menerima ijazah? Kesiswaan. Kalau tidak ada PKS kesiswaan, maka tugas itu dialihkan ke kurikulum. Ya kan Bapak Ibu, di bawah 10 rombel, PKS kita hanya diakomodir 1. Ya kan, di atas 10 baru bisa 2. Ya kan Bapak Ibu kan? Ya, nah, untuk PKS kesiswaan Bapak Ibu, khusus PKS kesiswaan, Bapak Ibu harus menyimpan semua data-data itu. Kalau tidak ada PKS kesiswaan, maka diambil alih oleh PKS kurikulum Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Mungkin tahun depan kita kemarin dapat info dari kementerian, mungkin tahun depan yang akan diminta berkasnya ini kembali bukan kepala sekolah, bukan operator, tetapi PKS-nya yang diminta nanti. Makanya disimpan mulai sekarang. Beda dengan SD. Kalau SD di sana tidak ada PKS, pembantu bagi kepala sekolah nggak ada. SMP harus. Jadi selain kepala sekolah, PKS kesiswaan dan atau PKS kurikulum itu harus mempunyai semua ini, berkas kita ini. Yang ini Bapak Ibu. Jadi supaya tahun depan nanti kalau dipanggil misalkan atau ada kegiatan di kementerian, Bapak Ibu supaya tidak bingung, ya harus saya nangkapkan. Jadi mulai sekarang kita kasih tahu ya untuk Bapak Ibu kesiswaannya, PKS kesiswaan atau kurikulum. Jadi kepala sekolah, PKS kesiswaan itu yang terkhusus harus menyimpan berkas ini. Ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Kalian ditanya nanti PKS-nya, bukan kepala sekolahnya. Untuk PKS ini sebagai informasi awal kepada Bapak Ibu PKS. Ya. Nah, terus PKS baru satu lagi, kalau berdasarkan Permendikbud 58 itu Bapak Ibu, di sana memang tidak secara nyata disampaikan bahwa yang mengurusi adalah PKS kesiswaan, tidak secara nyata. Tetapi di sana disebutkan guru yang membidangi kesiswaan. Ya pasti kalau di SMP kan PKS kesiswaan ya, Bapak Ibu. Kalau nggak ada PKS kesiswaannya berarti PKS kurikulumnya, cuma itu PKS kurikulum. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ketika nanti ijazah ini sudah dicetak Bapak Ibu dan sudah terbagikan, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 tahun kemudian ijazahnya hilang atau rusak, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi mengurus seperti yang sebelum-sebelumnya. Cukup Bapak Ibu mengusulkan melalui aplikasi manajemen ijazah bagi Bapak Ibu operator. Kemudian kalau hilang saya ditelepon supaya saya setujui, baru Bapak Ibu nanti bisa mendownload dan mencetak. Dengan catatan nanti ada catatan kaki di bawah.
Ijazah ini dikeluarkan sesuai dengan aslinya diakibatkan hilang. Nah kemudian beberapa tahun kemudian ada perubahan tempat lahirnya atau namanya, mengusulkan di aplikasi manajemen ijazah juga Bapak Ibu. Tetapi ketika misalkan ada perubahan namanya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus tentunya meminta akte lahirnya kembali. Asalkan dasarnya mengubah nama. Karena nanti saya juga minta akte lahir itu. Kenapa harus berubah namanya? Atau dia baru mengurus akte lahir atau perubahan nama akte lahir? Kan tahun kemarin harus seperti itu, Bapak Ibu. Ada sekitar 5 orang. Namanya misalkan si Asisi, 2 S-nya. Rupanya bersidang orang itu di Dukcapil jadi Asisi, 1 S-nya. Jadi tentunya harus dirubah dari Asisi. Jadi nanti catatan kaminya ada. Ijazah ini dikeluarkan sesuai dengan aslinya, perubahan dari Asisi menjadi Asisi. Ada catatan kakinya nanti di bawah. Nah, peraturan itu berlaku Bapak Ibu mulai tahun ini sampai dengan ke depan. Kalau sebelum-sebelumnya kita masih memakai peraturan yang lama. Masih ada surah hilang, masih ada dongan seleting tuluh halang, ada surat pernyataan, saksi, itu masih saya pakai itu. Lulusan 24, 25 baru kita pakai yang ini dari aplikasi. Ya, Bapak Ibu ya. Sehingga nanti aplikasinya itu Bapak Ibu untuk sistem manajemen ijazah itu jangan lupa passwordnya. Nanti kalau lupa passwordnya ya otomatis Bapak Ibu kita harus bermontor ke menteri ya supaya di reset akunnya. Bapak Ibu. Kalau lupa itu nanti tambah repot kita. Ya kan Bapak Ibu ya. Itu untuk ijazah. Kemudian Bapak Ibu dilarang keras. Transkripnya berwarna. Nggak boleh berwarna Bapak Ibu. Karena itu hasil kesepakatan kita. Di juknis memang itu tidak disebutkan bisa berwarna atau tidak. Bebas. Tapi kan udah kesepakatan kita ya Bapak Ibu kepala sekolah ya kemarin ya dia udah ya tidak boleh berwarna. Sehingga kami sarankan untuk mencetak ijazah itu pakai seperti ini, printer yang pakai toner, jangan yang ada cairnya karena seperti berwarna. Ya, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu untuk transkrip juga Bapak Ibu nomornya yang paling penting nanti dicek. Jangan seperti kejadian kemarin Jonan Runggu ada 3 orang dengan nomor yang sama sehingga harus diganti ulang. Nomornya dicek, nomor transkrip. Jangan ada yang sama nomornya. Itu harus beda-beda nomornya. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu mohon disimpan baik-baik surat keterangan lulusan yang tanggal 2 Juni. Ya, jangan hilang surat keterangan kelulusan. Nah, itu untuk ijazah Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu untuk pertemuan kita hari ini sesuai dengan surat yang kami serahkan Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, ikan udah kami kirimkan formatnya ya. Bapak Ibu tinggal meneruskan rekapitulasi siswanya, kemudian surat bukti tanda terima. Kalau tidak sempat atau tidak bisa anaknya mengambil ijazah, silakan orang tuanya dipanggil untuk mengambil ijazah. Kemudian untuk surat tanda bukti ini Bapak Ibu, itu kan udah kami kasih formatnya ya. Kalau Bapak Ibu punya format yang lain, sudah sempat buat format, itu aja di-upload. Itu aja nanti silakan ke kami fotokopinya. Ya. Kalau belum masih sempat pakai format kami, nah itu dipakai. Kemudian ada permohonan pembatalan. SMP ada enggak ya? Pembatalan masih ada, kosong SMP. Kemudian SPTCM, surat pertanggungjawaban mutlak Bapak Ibu. Di sana kan Bapak Ibu membuat pernyataan bahwasanya ijazah itu sudah terdistribusi semuanya. Terkira 10.000. Artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menyerahkan itu ke kami, terdistribusi itu semua, itu jabatan kami Bapak Ibu. Artinya ketika misalkan ada minta tolong untuk perbaikan ijazah, karena kelamaan mendistribusikan, kami tidak serta kami ini. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ada permohonan
pendataan nomor ijazah. Nah, lengkap nanti secara nomor ijazah dan nomor transkripnya. Kemudian penata usaha tadi itu yang saya sampaikan, kalau tidak berurut dia, tuliskan aja semua nama ijazahnya, nomor ijazahnya. Kemudian soft copy yang dimasukkan ke aplikasi, soft copy hasil pindah ijazah yang ditandatangani dan transkrip, kemudian fotokopi ijazah dan fotokopi transkrip nilai. Bapak Ibu, nanti semua itu dijilid, dibuat dalam satu dokumen. Kalaupun sesuai dengan surat kami dijilid, hanya fotokopi ijazah dan transkrip, nggak apa-apa juga. Nanti kita selipkan ke dalam. Kalau sudah sempat terjadi semua, nggak apa-apa juga. Nanti kita terima. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Kemudian Bapak Ibu, satu lagi informasi yang mau kami sampaikan Bapak Ibu terkait validitas data Bapak Ibu sekalian. Ya, terkhusus Bapak Ibu Kepala Sekolah, jika misalkan ada data-data yang harus diperbaiki, silakan nanti melapor ke kami supaya datanya valid di Info GTK, terkhusus di SIP KSPSTK, Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan. Nanti di bawah SK terakhirnya, SK pengangkatan terakhir, kemudian SK naik pangkat terakhir. Ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, satu lagi informasi yang kami sampaikan yang terakhir, Bapak Ibu, BKN sudah mengeluarkan Perka BKN nomor 4 tahun 2025. Di sana disebutkan bahwasanya guru itu bisa mengurus naik pangkat 1 kali dalam 1 bulan. 10 bulan di sana. Ya, Perka BKN 4 tahun 2025. Tapi pastikan Bapak Ibu SKB-nya sudah selesai. Kembali dari Tina. Kalau saya SKB-nya, maka Bapak Ibu tidak bisa mengklaim angka kredit. Ya, Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Ini Pak, pertanyaan tidak bisa diambil anak-anak dan orang tuanya juga tidak bisa mengambilnya. Bagaimana solusinya Pak? Oke, Bapak Ibu, apa alasannya? Itu dulu yang pertama. Alasannya apa? Jadi alasan yang bisa diakomodir, satu, tidak ada yang bisa dihubungi. Siapa pun tidak ada yang bisa dihubungi. Kemudian, tidak ada yang menjawab anak. Itunya sebenarnya alasannya. Kalau misalkan masih bisa kita hubungi orang tuanya, silakan diselesaikan sebelum bulan 1. Nah, Bapak Ibu, untuk terkait SPTJM itu tadi, itu kan sudah menyerahkan semua. Nah, terkait itu Bapak Ibu, di SPTJM-nya disebutkan belum bisa menyerahkan dengan alasan apa. Tapi Bapak Ibu, untuk pelaporan saya nanti ke kementerian, terserah Bapak Ibu, bagaimana kita buat baiknya. Kalau seperti itu nanti Bapak Ibu, maka nanti kita akan dapat balasan dari kementerian. Bagaimana baiknya? Karena distribusi ijazah itu kita dikasih sampai bulan 12, tidak melewati tahun 2025, Bapak Ibu. Nah, solusinya Bapak Ibu, kalau bisa seandainya Bapak Ibu bisa memastikan terdistribusi itu semua di bulan 12, bisa memastikan di SPTJM-nya dibuatlah terdistribusi semua. Bisa dipastikan ya, bisa memastikan terdistribusi bulan 12. Tetapi kalau tidak bisa memastikan, mungkin karena sesuatu hal tidak bisa dipastikan, SPTJM-nya itu disebutkan belum terdistribusi semua, tapi harapan kami sebenarnya tidak gitu lagi Bapak Ibu. Makanya SPTJM-nya itu sudah kami kunci sebenarnya terdistribusi semua, supaya sebelum tanggal 17 itu, atau setelah tanggal 17, dan sebelum tanggal ini, tanggal 4 Desember, itu semua sudah terdistribusi. 17 ke tanggal 4 kan hampir sebulan ya Bapak Ibu ya. Surat kami kan tanggal 17 November ya. Ini tanggal 4. Sebulan ada rentang waktunya untuk menyelesaikan itu semua. Nah, jika memang misalkan tidak bisa, SPTJ-nya itu nanti dirubahlah. Kita rubahlah. Tapi dengan kalau bisanya dipastikan bulan 12 ini terdistribusi, dibuat asonan repot kita. Apa yang repot kita melapor ke Sony? Tuhan, ke kementerian. Repot saya. Nanti saya bermohon bersurat lagi supaya nanti
aplikasinya itu dibuka setelah terdistribusi semua untuk mengunggah kembali yang benarnya yang terdistribusi. Jadi gitu Pak, coba dipastikan dulu bulan 12 ini bisa nggak terbagi semua bulan 12 ini supaya SPTCM-nya dibuat terdistribusi semua. Bisa? Bisa. Pak Purba dulu. Bisa Pak? Nggak bisa dipastikan Pak. Pak berarti SPTCM jadi ganti. Keluarganya. Berusaha untuk menyelesaikannya. Iya, SPTCM jadi ganti karena malam ini saya harus melaporkan itu. Malam ini. Berarti nanti saya harus berbohong lagi kalau sudah terdistribusi semua. Karena Bapak Ibu, aplikasi ijazah ini itu sebulan sebelum kegiatan ini kita sudah kasih jadwal ke kementerian untuk tanggal 22 SD Kecamatan Pangurura. Maka tanggal 22 dibukalah aplikasi supaya saya bisa memasukkan laporan saya. Habis itu tutup. Tanggal 23 gitu juga Kecamatan Simanindo. Habis itu tutup. Nah itu dia Bapak Ibu. Di tanggal 4 Desember sampai nanti jam 23.59 aplikasi itu masih bisa saya akses. Tapi kalau udah jam 12 malam udah tutup. Artinya apa yang saya laporkan nanti di dalam akan direkam di sana.